Hari ini kita akan melanjutkan majlis kita pada pekan kemarin, di mana pada pekan kemarin kita membahas bab anjuran untuk bersegera berbuat baik. Pada pekan kemarin kita sempat membahas hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma Uhud ara'aita in kutiltu fa aina ana qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila muttafaqun alaihi. Pada pembahasan minggu kemarin kita sempat membahas hadis ini di mana Jabir radhiyallahu an menyatakan bahwa pada saat peperangan Uhud ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in kutiltu, jika aku saat ini mengikuti perang, kemudian aku membunuh pasukan lawan, fa aina ana, maka di manakah aku?" Maka Nabi berkata, fil jannah. Mendengar Nabi menyatakan di surga, ini laki-laki bersegera, bahkan dalam riwayat hadis tersebut dikisahkan ada kurma di tangannya. Ini mengisyaratkan majas, ya, bagaimana karakter sahabat adalah karakter sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka patuhi, ya. Ini karakter sahabat. Kurun sahabat adalah kurun terbaik yang pernah ada pada zaman Nabi, ya. Kurun sahabat adalah kurunnya emas. Artinya pada saat yang bersamaan, pertama, para sahabat tidak mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan atau apa yang dilarang oleh Nabi. Mereka melaksanakan apa yang mereka lihat dilakukan oleh Nabi, dan mereka meninggalkan apa yang mereka lihat Nabi tak lakukan. Ini adalah kurun terbaik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lain menyatakan, khairul qarni, sebaik-baik masa adalah masa sekarang, yakni masa sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian setelahnya dan setelahnya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah kurun terbaik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika aku hari ini ikut perang, kemudian aku di dalam perang tersebut membunuh orang, fa aina ana, maka di manakah aku?" Maka Nabi menjawab, fil jannah, di surga. Maka dengan segera ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat yang mendengar bahwa jika engkau mengikuti perang, kemudian engkau membunuh kaum musyrikin di situ, maka engkau akan di surga. Pada saat yang bersamaan ini majas, ya, bagaimana kurma yang ada di tangannya yang akan dimakannya itu ditinggalkan, lalu ia mengikuti perang. Dan dalam hadis disebutkan bahwa ternyata pada peperangan Uhud tersebut ia membunuh orang musyrik, maka ia di surga. Beda dengan karakter zaman sekarang. Karakter zaman sekarang kan karakter orang Allahu Akbar. Banyak bertanya, ya. Banyak bertanya bukan berarti tak boleh bertanya, silahkan bertanya. Kalau memang tidak tahu, silakan. Jangan seperti zaman Nabi Musa, ya. Bani Israel, mereka bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya, sapi warna sapi apa, laki-laki atau perempuan?"
Karena waktu itu umat Nabi Musa mendapat hukuman. Maka diperintahkan oleh Allah mereka menyembelih seekor sapi. Nah, umat Nabi Musa yakni Bani Israel, dia bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sapi apakah? Laki-laki atau perempuan?" Nabi Musa menjawab, "Perempuan." Ya. Kemudian ditanya lagi Bapak Ibu sekalian, "Warna apa?" Dijawab oleh Nabi Musa berdasarkan firman Allah, "Warna kuning." Kuning apa? Nah bingung Pak. Nabi Musa bukan bingung Bapak Ibu sekalian, nak jelaskannya kuningnya itu kuning Golkar apa kuning Kosgoro. Ya kan sekarang ini kan macam-macam kuning. Hijau juga macam-macam kan, abang juga macam-macam kan. Bahkan yang tidak bekeling yang banyak Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah disampaikan oleh Nabi Musa, bukan berarti mereka melakukan, tetapi hanya untuk, kalau bahasa budak muda itu, untuk ngeles doang. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurun sahabat adalah kurun yang terbaik. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami lakukan, kami dengar, kami taati. Ini yang ada pada zaman Nabi. Nah, wallahu alam Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kurun siapa? Kita ini kurunnya siapa? Ya, boleh. Mahasiswa saya sering bertanya, "Pak, bagaimana mengetahui hadis ini sahih? Pak, apakah hadis ini sahih?" Saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan. Karena mereka memang sedang kuliah dan saya jelaskan sampai tuntas. Ya. Tapi kalau ada jemaah Pak bertanya, "Ustadz, yang Ustadz omongin tadi itu hadisnya sahih apa tidak?" Kutanya dulu, "Pak, Bapak tahu tak ciri-ciri hadis sahih? Bapak tahu tak syarat-syarat hadis sahih?" "Pak, ya, untuk mempelajari hadis sahih baik Pak, itu kuliah 2 atau 3 SKS, 16 kali tatap muka. 1 kali tatap muka 1,5 jam. Pak, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Oleh karena itu, ini tadi Bapak Ibu sekalian, ada yang ngeyel. Dia bertanya cuma untuk ngetes gurunya baik, ustadznya baik. Dia dari pesantren mana? Lemak kalau dari pesantren Pak. Ini dari pesantren Kilat dia. Taulah dewek Pak, kalau pesantren Kilat Pak, ya. Pimpinan pesantrennya Guntur Pak. Ya, Guntur atau Ustadz Lebat, hujan lebat maksudnya tuh. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bersegera kalau ada perbuatan baik yang harus kita lakukan. Jangan ditunda, jangan ditunda, apalagi kita halangi. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran?" Qala, "Anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wala tumhilu hatta idza balagtal hulquma qulta li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulani kadza muttafaqun alaihi." Ini yang harus kita renungkan Pak, ya, hadis ini. Apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi. Kemudian pemuda tersebut bertanya, Ayul sadaqa a'zam ajra? Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka Nabi menjawab, bersedekahlah selama kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih mempunyai keinginan untuk kaya.
dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka baru kamu berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak waris para waris kita. Hadis muttafaqun alaihi. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita ngumpul harta banyak-banyak. Ini yang ditakutkan oleh Allah di dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan kita seneng ngumpulin harta, seneng nih ngumpulin harta, ya. Itu sudah sifat manusia Bapak Ibu sekalian. Cuma nak kita kekang, jangan sampai ngumpulin baik tapi tidak do kita keluarkan, tidak kita keluarkan, ya. Aku ngenjuk ibarat, ya, ngenjuk ibarat Bapak Ibu sekalian, wong yang galak sedekah dan atau berzakat, hakikatnya itu orang yang galak berdonor darah, ya. Berzakat kalau diartikan secara bahasa artinya membersihkan harta, Pak, ya. Bukan berarti harta kita itu kotor Bapak Ibu sekalian, ya. Membersihkan harta yang dimaksud maknanya mungkin baik ada harta yang kita dapatkan itu belum kita keluarkan, ada hak-haknya, ya. Dan Allah titipkan dengan kita karena Allah tahu Bapak Ibu sekalian, Allah titipkan harta dengan kita. Allah tahu kita wong yang galak bersedekah, kita yang tidak galak purik. Waktu kita ngeluarkan duit 100.000, tidak purik, Pak. Ada orang yang purik, Pak, ngeluarkan duit 1.000 baik purik dia, ya. Artinya apa dia? Allah tahu. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita tunda, jangan sampai kita tunda, ya. Allah melarang kita alhaakumut takatsur. Jangan kita selalu menambah-nambah harta, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang kaget berubah, Pak. Tidak selamanya sesuai dengan rancangan Allah. Di majelis ini berkali-kali aku sering ingatkan untuk diri aku dan untuk jemaah sekalian, Pak, Bu, kita kaya, Pak, kita berduit, Allah jadikan kita ini sugih berduit, Pak. Kalau ukuran manusia, ya, kalau omongan wong Palembang itu wong kaya lama, Pak. Wong kaya lama ini sago, Pak. Yang paling lemak tuh lama kaya dari kaya lama. Iya, terus terang aku ngomongnya baik, ya. Kalau kaya lama tuh Bapak Ibu sekalian cuma tinggal cerita baik. Oh, ini tanah yayaku dulu, sekarang punya siapa? Punya yai kau masih hebat. Oh, dulu itu depan Sudirman itu, depan IP itu punya kami dulu. Tak usah disebut-sebut Bapak Ibu sekalian, tak usah disebut-sebut. Dulu kita tuh bicara now, kita bicara sekarangnya. Kalau cuman kita ngomongin dulu, selesai, Pak, ya. Nah, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian, punya anak 10 ekor kita. Kayo, Pak, 10 ekor ini wajar manusia, seorang bapak atau istri, ya, kita suami itu takut, Pak. Masih ada perasaan takut kalau kita meninggal kaget cak mano anak kita, ya. Artinya kita tidak percaya dengan Allah. Padahal anak kita meninggal Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, macam-macam cara Allah membuat rizki itu datang untuk anak kita. Cuman kita tidak yakin, oleh karena itu kita takut mati galau-galau. Takut mati galau-galau. Salah satu buktinya, kita nyiapkan, Pak, jangan sampai kaget kalau kita meninggal anak kita ini miskin, Pak. Apalagi zaman mak ini nyari duit sago, nyari pekerjaan sago.
Sarjana jangankan S1 Pak, S2, S3 lagi ada yang nganggur. Aku ngenjuk tahunnya Bapak Ibu sekalian, S3. Nah, kurang apa lagi Pak? S3 lagi nganggur Pak. Apalagi yang S1, apalagi yang kalukuan kita, apalagi yang tidak sekolah Ustaz. Iya. Selangkah lagi profesor Pak. Nah, artinya apa dia? Nganggur Pak. Aku ngenjuk tahunnya Pak. Kalau Bapak nak, iya nih apa Ustaz? Tak usah susah-susah Pak. Aku tunjukkan uangnya. Wah itu nah, S3 kurang apa Pak? Pinter. Kalau kurang S3 itu, nganggur Pak sekarang. Ketakutan Pak. 10 ekor anak kano kayo ni tadi dibelikan siko ewang rumah. Mampu masih alhamdulillah. Kenapa? Kaget takut kalau dia meninggal anaknya dak katik rumah galo-galo pas kawin. Sudah dibelikan rumah galo-galo. Bagus galo-galo rumah Pak. Sudah itu terpikir pula diskusi dengan bininya. Pak, kalau seandainya cuma dibeli ke rumah baik, kaget anak kita nak cak mana cari duit. Oh ya sudah, belikan mereka buatkan ruko. Tanah kita masih banyak, duit masih banyak. Buat ke ruko sikok sewang Pak. Biar apa dia, kaget anak kita minimal nyewakan ruko itu. Dari sewa ruko itu bisa hidup minimal. Wah, kurang puas Pak Bu, sikok sewang kurang banyak, ditambah sikok lagi puluh Pak, 2 sewang. Kawin Pak anak kita masih hidup alhamdulillah Pak. Kita tak tahu Pak, meninggal kita. 10 anak sudah kawin galo. 10 anak sudah kawin galo. Uji kita, anak kita sejahtera galo-galo. Sekarang aku berandai-andai Pak, ngajak Bapak Ibu sekalian berandai-andai. Misal dari 10 ekor anak kita ini, ya, ada siko anak kita yang baru kawin. 2 tahun sebelum kita meninggal baru kawin Pak. Pas baru kawin kita meninggal. 2 tahun sudah kita ngawin ke anak, meninggal kita. Pas kita meninggal 2 bulan dari situ anak kita meninggal pula Pak. Yang lanang ini tadi tuh, yang lanang ini tadi meninggal pula. Nah tak tahunya anak kita ini bini dia sudah jadi jando. Coba kita pikirin Pak, sudah punya cucu, punya bininya, lakinya anak kita ini tadi meninggal. Tak tahunya 5 bulan dari situ bininya tadi kawin. Anak kita ini waktu kawin tadi sudah cinta berat dengan bininya ini tadi. Cinta nian kakak dengan adik, dinjuknya galuh rumah dengan ruko tu Pak. Teko-teko, ya dah. Namo rumah dengan ruko itu atas nama bininya. Meninggal lakinya. Pertanyaan aku, bininya kawin lagi. Pertanyaan aku, harta yang kita unjukkan dengan anak kita tadi sudah punya siapa? Punya siapa? Bini anak kita itu anak siapa? Anak orang lain. Dia kawin lagi, lakinya tuh anak siapa? Anak orang lain. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa metu dari kuburan, metu kita Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, coba kita pikirin hal yang cak itu Bapak Ibu sekalian. Hal yang cak itu lemah kalau anak cucung kita ini ngerti Pak. Ngerti dalam artian dia doakan kita. Lemah kalau dia tidak doakan kita. Allahu Akbar. Lemah pula kalau duit yang kita dapatkan untuk kita menunjuk anak kita sejahtera, untuk membuat anak kita senang, itu duit yang halal. Lemah kalau seandainya duit yang kita unjuk tadi juga duit dari jalan yang tidak baik, jadi bos narkoba, bandar narkoba, jadi ya macam-macam Bapak Ibu sekalian sekarang ini, ya dah. Lemah kalau baik, kalau tak baik Pak, kita rengkau dalam kubur, dibisikin pula oleh malaikat sebelum malaikat nyiksa kita tu. Kau nak tahulah rumah yang kau unjuk anak kau itu, sekarang ini anak kau sudah meninggal juga. Aku ngenjuk tahu baik, tak tahunya bininya itu kawin lagi. Pak Bu, nangis Pak kita dalam kubur. Ya Allah,
Kita sudah lemak-lemak pengen nyenengkan anak kita, dak tahu anak kita tidak bisa nyenengin kita. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai berlebihan kita terhadap harta ini, ya. Jadikan kita beramal sahihun waktu kita sehat. Waktu sehat, silakan beramal. Amal apa be Bapak Ibu sekalian? Jangan ngomong, "Ai kage, kaulah sudah tua." Pak, Bu, kalau sempat kita ketemu dengan yang namanya tua. Kalau tidak sempat lagi tua, Pak, lagi muda inilah meninggal kita. Lagi muda inilah meninggal. Sahihun, sahihun. Ya, dalam hadis disebutkan, beramalah pada saat kamu sehat. Pada saat kamu takut, masih ada rasa takut Pak dengan harta kita ini, masih senang, sedekahlah Pak. Jangan sampai semua itu datang galo. Ya, aku nunjuk tahu Bapak, ya, umur baik, umur sederhana loh. Umur ini kalau kita tidak macam-macam, kalau kita sudah tua Bapak Ibu sekalian, ibadah kita inilah terbatas. Ibadah kita inilah terbatas. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan kita, beramalah kalian di waktu muda, beramalah kalian di waktu mukim. Kenapa Nabi ngomong kayak gitu? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu kita beramal di waktu muda, umur muda ini Bapak Ibu sekalian, lain. Pertama, kalau berpakaian nak bagus, ya, semangat benar. Artinya apa dia? Pak, Bu, dia tuwi Pak. Jangan nak kondangan baik, pakai batik yang bagus, pakai batik yang mahal. Pak, sekali-sekali sholat subuh, sholat zuhur, pakai baju yang bermerek, yang ada brandednya itu. Lain Pak, ngangkat takbir kalau lah muda. Allahu Akbar, mantep Pak. Ya, pakai baju bagus pula Pak. Apalagi make jas pula, ya Allah, semangat, bagus. Ini yang disuruh oleh Nabi. Daripada kita sudah tua Pak, minta maaf. Al-Quran sudah mengingatkan dengan kita dalam surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apala yaqilun. Barang siapa, kata Allah, yang aku tambah umurnya, pasti nunakishu fil khalqi, pasti aku kurangi ciptaanku kepadanya. Kita berkacau dengan diri kita Pak, berkacau dengan diri kita. Tidak usah berkacau dengan wong lain Pak, kita berkacau dengan diri kita. Sekarang umur kita berapa tahun? 10 tahun yang lalu cak mano kita masih sehat, masih seger, maco Quran Pak, tidak perlu pakai kacamata Pak, masih terjingok. Tapi sekarang ini maco Quran Pak, sudahlah pakai kacamata dipagain pulo Pak. No, cak ini Bu, sago Pak, ya sago. Sudah pakai kacamata Pak. Aku teringat nian Pak, ya, waktu masih kuliah nyingok ada dosen kalau maco skripsi itu cak ini no, nuduhin kacamata. Sampai-sampai aku berpikir, dulu belum tahu aku kalau ini plus. Aku berpikir, woi sibuk nian dosen itu ngapo, sampai-sampai dia udah tahu kalau kacamatanya telah melogot. Pikir aku melogot Pak, tak tahunya Pak, sudah umur tua ini baru sadar aku Pak. Ya Allah, itu plus. Uang plus itu Pak, kalau tak dari cak ini kan, kalau bahasa aku tuh diincing ke nian, tak terbaca Pak, tak terjingok aku. Mau cak ini pula. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, minta maaf. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi nyuruh kita beramal di waktu muda, beramal waktu mukim. Untuk apa dia? Untuk kita bisa beramal secara sempurna. Kalau waktu muda Pak beramal, waktu mukim, kalau mukim kita sembahyang dak kate yang dikosor, dak kate yang dijamak. Coba kalau kita musafir, dikosor dan dijama, perasaan kita yang sudah terbiasa maaf berkali-kali maaf,
Yang kita biasa ada qobliyah, ada ba'diyah, kemudian berdoa pada saat kita lagi musafir, Bapak Ibu sekalian, di pucuk kapal kita gabung solat maghrib dengan solat isya. Perasaan kita ada yang kurang. Ya Allah, biasanya sudah maghrib ini aku berdoa, berwirid untuk wong tua aku, doakan wong tua aku. Ini aku cuma ngambil yang wajib baik. Pak, inilah yang dipinta oleh Nabi. Beramalah di waktu kamu muda, beramalah di waktu kamu mukim. Kenapa dia? Suatu saat kamu tidak lagi muda, pasti bertemu dengan tua. Suatu saat kamu tidak lagi mukim, mungkin kamu lagi musafir. Nah, inilah hadis ini. Beramalah di waktu sahih, sehat badan, sahihun, di mana kita masih senang dengan barang tersebut, ya, di mana kita masih galak mencari harta. Jangan sampai kaget lah sudah miskin baru berejo, Pak, baru berejo, ya. Sehingga Nabi ngomong apa dia? Sebenarnya harta yang kita punya itu sudah jadi hak waris. Kita lah sudah meninggal, Pak, kita lah sudah meninggal, sudah waris kita tu direbutkan oleh anak bini kita. Kalau anak bini kita ngerti, Pak, kalau anak bini kita tak ngerti, ya Allah, sekali lagi aku ingatkan, sekali lagi aku ingatkan untuk diri aku dan untuk jemaah sekalian, jangan sampai kaget jadi seselang. Jadi seselang nak keluar dari kubur dak katik cerita, Pak. Keluar dari kubur, bini yang selama ini ngomong dengan kita, papa, mama ini cinta dengan papa itu. Sampai mati, mama cinta dengan papa. Itu cuma di dunia dia ngomong, Pak. Cuma di benteng kota besar itu galak, kita dengar omongan itu. Tapi kalau sudah meninggal, Pak, say goodbye. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga nangis barangkali-kali. Tapi nangisnya, Pak, hari pertama, hari kedua lah beda, Pak. Hari pertama terseduh-seduh nian, Pak. Hari kedua sudah mulai ringan seduh-seduhnya. Hari ketiga sudah mulai ringan lagi. Hari keempat sudah mulai ringan. Hari ke-100 sudah lewat iddahnya, Bapak Ibu sekalian. Say goodbye, kita ditinggalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini barangkali aku ngenjuk tahu dalam hadis Nabi, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baridaka yaumama wabri baridaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah sesuatu itu sekedarnya baik, karena suatu saat mungkin dia bakal jadi yang paling engkau bencikan. Jadi biasa-biasa baik, ya. Dunia ini biasa-biasa baik, Pak. Ya, jabatan namun juga dunia, Pak. Ya, lagi begawe, prestasi bagus, dapat jabatan, disenengin oleh pimpinan, dekat dengan pimpinan, Pak. Galau-galau kalau dekat dengan pimpinan apa baik laju galau-galau, Pak. Proyek lagi bisa dapat, anak yang nganggur lagi bisa dibegawi, kita kenakan dengan pimpinan. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita cinta, jangan sampai kita habiskan cinta dengan dia. Kalau dia lah sudah tidak lagi, ya Allah Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan itu menjadi benci kita yang paling dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari, ya, selagi hayat masih dikandung badan, banyak-banyak beramal, lakukan amal-amal apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai hayat ini sudah tidak katik lagi di kandung badan. Kalau hayat ini sudah tidak katik lagi di kandung badan, Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, pernah tak kita nitip dengan anak bini kita? Kalau kita sudah meninggal, please doakan papa setiap sholat, doakan papa di hari-hari bagus, doakan papa di tempat-tempat bagus. Pernah tak kita ngomong dengan anak kita? Karena inilah yang akan membuat tenang kita di alam kubur nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majlis kita hari ini, dan semoga Allah jadikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa beramal, dan semoga
Kita doakan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Semua orang tua kita yang saat ini mungkin sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan itu penghapus dosa-dosa mereka. Guru-guru kita, orang-orang yang dekat dengan kita, semoga Allah ampuni dosa, angkat penyakitnya dan mudahkan segala urusannya. Ala hadhihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة ومغفرة الفاتحة اللهم يسير أمورنا وسهل أعمالنا وتقبل نياتنا ودعاءنا واقض هوائجنا واشف مرضانا واشرح صدورنا واغفر وارحم أمواتنا من المؤمنين والمؤمنات خصوصا للمرحوم آباءنا وأمهاتنا ولجميع أساتذتنا أجدادنا عماتنا خالاتنا أصحابنا ومن حقوق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.